Oke, kita lanjut nomor 42. Seseorang yang tidak bermuatan yang berada di dalam bola berlubang besar terbuat dari logam dan bermuatan sangat besar tidak akan tersetrum ketika menyentuh dinding bola. Sebab di dalam bola tidak terdapat medan listrik dan pada bagian dalam dinding bola tidak ada muatan. Oke, kita ingat-ingat lagi. Bola berlubang besar, kemudian ada muatannya. Ini bola berongga bermuatan, mirip seperti itu kan? Bola berongga bermuatan. Nah, pada kasus bola berongga bermuatan, itu potensial di area dalam akan sama dengan potensial di bagian permukaannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena muatannya itu tersebar merata di permukaannya tadi. Nah, kemudian karena ini tadi terbuat dari logam permukaannya, secara otomatis di bagian, pokoknya full di bagian logamnya itu. Logam, karena logam berarti muatannya tersebar merata. Baik di area luarnya maupun di bagian dalamnya, di bagian dalam, dinding dalam dan dinding luarnya. Itu pasti ada muatannya. Kemudian medan listrik di area dalam itu 0, kemudian medan listrik di permukaannya ada. Berarti untuk pernyataan 2 ini sampai sini masih benar karena tidak terdapat medan listrik. Kemudian bagian keduanya nih, dinding bola tidak ada muatan. Padahal tadi muatannya tersebar merata di seluruh permukaan, sementara permukaannya dari logam. Ya, berarti dinding bagian dalam dan luarnya pasti ada muatannya. Ini salah karena di kalimat yang di bagian keduanya nih. Kemudian kita cek lagi untuk yang pernyataan 1 nih. Tersetrum atau enggak kira-kira? Mau dicobain? Janganlah ya, nanti aja. Nah, kita analisa dulu. Tersetrum itu artinya kan ada aliran listrik yang mengalir di tubuh. Nah, aliran listrik itu terjadi kalau ada beda potensial. Sementara di sini tadi di bagian dalam bola dan di bolanya, di permukaan bolanya itu potensialnya sama. Artinya mau nyentuh dimanapun selama dia masih di dalam dinding di dalam bola, berarti kan tidak akan ada perbedaan potensial, kan? Tidak ada perbedaan potensial sehingga tidak akan tersetrum. Berarti ini pernyataannya benar. Ini benar salah. Poin C. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 43. Suatu kisi difraksi memiliki 500 celah per senti dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena kisi ini titik-titik. Ini ada 4 pilihan nih. Yang satu dikatakan mempunyai jarak antar celah 2 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian yang keduanya besar sudut difraksinya dipengaruhi oleh panjang gelombang yang digunakan. Kemudian yang ketiga dapat mendispersi warna, yang keempat dapat mempolarisasi gelombang. Nah, di mana tuh di antara keempat pilihan itu? Kita cek aja satu persatu. Ini disebut dengan yang tadi celah per senti itu disebut konstanta kisi, disebutkan dengan K. Kemudian jarak antar celah itu disebutkan dengan D. Nah, apa hubungannya antara D dengan K? D itu sama dengan 1 per K. Berarti kita langsung bagi aja. Ini berarti 1 per 500 celah per senti. Berarti ini masih dalam satuan senti gitu ya. 1/500 berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 senti. Dijadiin meter, bener ya, 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Tipe ini berarti kalau 1 benar maka 3 benar. Tuh. Kemudian kita cek yang kedua. Nah, nilai tetanya untuk dalam kasus difraksi, nilai teta itu sebenarnya adalah bukan nilai tetanya, sinus tetanya itu Y per L. Y itu jarak antara pola yang terbentuk, L itu jarak antara si celah dengan layarnya gitu. Sementara nilai Y per L sendiri itu adalah lambda dikali K dikalikan dengan N. N-nya orde dan tadi. Secara otomatis kalau kita ubah berarti sinus tetanya sama dengan lambda kali K kali N. Artinya memang sebanding ya kan, dipengaruhi oleh panjang gelombang yang digunakan. Ini benar juga. 1, 2, 3 benar. Apa yang 4? Dapat mempolarisasi gelombang. Oke, yang dapat mempolarisasi gelombang itu ada alatnya sendiri yang disebut polarisator dan analisator. Oke ya. Berarti ini tidak bisa mempolarisasi gelombang untuk kisi. Salah. Nanti jawabannya 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang benar itu berarti pilihan A.
Oke. Lanjut nomor 44. Saat menembak menggunakan senapan laras panjang, seseorang akan terhentak ke belakang karena 1. Terjadi impuls. 2. Berlaku hukum kekekalan momentum. 3. Ada gaya interaksi antara orang itu dan senapan. 4. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Oke, yang mana nih? Kita cek aja. Tadi dikatakan bahwa seseorang itu akan terhentak, artinya kan ada gaya dorong yang menyebabkan dia terhentak kan, dorong ke belakang gitu kan, terhentak maksudnya. Kalau ada gaya dorong berarti kan ada gaya interaksi antara si senapan dan orang itu, berarti kan tadinya kan awalnya diam, ditarik pelatuknya nembak kan senapannya, kemudian orangnya bakal terhentak, artinya ada gaya interaksi. Berarti ini poin 3 benar. Kalau poin 3 benar tadi 1 benar, karena 1 benar 3 benar tadi kan. Tidak. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum, apakah iya? Nah, ini salah satu kasus yang memang terjadi hukum kekekalan momentum. Jadi momentum awalnya 0 nih ya, momentum awalnya 0. Kemudian senapannya mengeluarkan peluru, artinya itu momentum akhirnya ya kan. Ada si peluru yang keluar dengan kecepatan tertentu, ada senapan yang mendorong orang. Itu berarti ini saling berlawan arah nih geraknya antara si peluru dengan si senapannya. Itu berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian apakah berlaku hukum kekekalan energi kinetik? Nah, dalam kasus ini adalah salah satu kasus di mana tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa seperti itu? Karena kalau senapan ditarik pelatuknya itu kan akan terjadi bunyi. Kemudian pada selongsongnya juga akan terjadi panas antara gesekan si pelurunya tadi atau proyektilnya. Artinya ada sebagian energi yang bakal berubah, tidak semuanya berupa energi kinetik aja. Kayak ini salah. Berarti 1, 2, 3 lagi yang benar. Poin A. Oke. Oke, lanjut nomor 45. Gambar tersebut merupakan diagram prinsip kerja untuk menghidupkan lampu tabung. Manakah pernyataan yang tepat mengenai efek dan fungsi utama dari balas? Oke, balas ini kalau dalam hal ini berfungsi sebagai peningkat tegangan supaya terjadi nanti pelucutan gas pada dalam tabung ini, terjadi pelucutan gas sehingga nyala lampunya seperti itu. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dari lampunya itu sendiri. Artinya apa? Daya yang dipakai pada lampu itu nanti bakal berkurang atau menjadi lebih kecil dari 10 watt. Artinya bisa aja nanti 9 atau 8 gitu kan. Berarti untuk pilihan jawabannya untuk poin 2 ini salah. Oke. Kalau seandainya daya yang dipakai di sini lebih besar dari 10 watt, sementara spesifikasinya 10 watt, pasti lampunya akan pecah ya kan, atau terbakar gitu kan. Ya kan nggak mungkin. Kemudian kalau duanya salah, secara otomatis empatnya juga salah. Tapi kalau empatnya salah, duanya bisa jadi benar ya kan. Ada aturannya seperti itu. Kemudian, nah, meningkatkan efisiensi artinya membatasi daya lampu tadi ini benar, maka satunya pasti benar. Berarti 1 dan 3 itu poin B. Oke.